Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita pada subbab yang ke-13 yaitu determining the current gain, menentukan penguatan arus. Jadi pada subbab yang ke-13 ini dikhususkan untuk penguatan arus tanpa pengaruh RL dan RS. Jadi di pembahasan kali ini tanpa pengaruh RL dan RS. Mungkin nanti sedikit akan kita tambahkan pengaruhnya RL ya, pengaruhnya RL seperti apa. Oke, kita langsung saja determining the current gain, menentukan penguatan arus. You may have noticed in the previous sections that the current gain was not determined for each configuration. Jadi pada subbab-subbab sebelumnya Anda telah mengetahui bahwasannya di situ tidak ada rumus untuk menentukan besarnya penguatan arus berapa. Ya, penguatannya berapa itu tidak ada di situ. In reality, the voltage gain is usually the gain of most importance. Jadi dalam aplikasinya, realitasnya penguatan tegangan itu biasanya merupakan penguatan yang sering dibutuhkan, yang penting karena dia sering dibutuhkan dan biasanya yang dicari itu penguatan tegangannya berapa, seperti itu dalam aplikasi-aplikasinya. The absence of the derivation should not cause concern. Jadi tidak adanya penurunan rumus penguatan arus atau AI ya, penguatan arus itu AI, AI kecil. Tidak adanya penguatan arus di sini tidak menimbulkan masalah yang serius. Karena apa? Karena for each transistor configuration, the current gain can be determined directly from the voltage gain. Jadi untuk tiap-tiap konfigurasi atau rangkaian transistor yang sudah kita kenal, mulai dari fixed bias, emitter bias, voltage divider, kolektor feedback, common base, itu penguatan arusnya atau AI-nya di sini, AI-nya dapat ditentukan secara langsung dari penguatan tegangan. Yang pertama, AV-nya ya, entah itu AVNL atau AVL ya. Secara umum ini saya buat AV. The defined load dan beban yang ditentukan berapa. Dalam hal ini RL. Bisa jadi RL. Kalau tanpa load berarti RC biasanya. And the input impedance dan impedansi input atau ZI di sini ya, ZI-nya. The derivation of the equation linking the voltage and current gains can be derived using the two-port configuration of figure 5.60. Oke, penurunan persamaan yang menghubungkan antara penguatan tegangan dan penguatan arus, di sini ada gainnya ya, dapat diturunkan menggunakan konfigurasi two port, dua port. Konfigurasi two port itu seperti apa? Seperti yang ada di bawah ini, gambar 5.60. Jadi ini sudah sempat kita singgung two port ini ya, konfigurasi dua terminal atau dua port di sini. Di sini ada keterangannya determining the current gain using the voltage gain. Kita menentukan AI menggunakan AV. Jadi kita menentukan AI, kita menggunakan AV. Nah, di sini ada sisi inputnya yang terdapat VI, ZI, dan II. Dan begitu juga ada positif dan negatifnya di sini. Begitu juga di sisi output ada VO, positif negatifnya di sini, dan IO dan ZO. Nah, untuk RL ini secara simbol ya, secara simbol RL ini kan resistansi beban. RL ini nantinya digunakan untuk mengetahui AIL. AIL. Nah, AIL ini nanti juga berhubungan dengan AVL. Seperti itu. Ada kalanya RL ini
diganti ya tergantung ya. Kalau ini kan uh, with RL. Kalau yang tanpa RL, without RL, ini tanpa RL ya. Tanpa RL. Itu parameternya AI NL atau disebut AI saja. Terus yang digunakan juga penguatan tegangannya AV NL. Nah, ini untuk RL ini bukan RL lagi biasanya ya. Karena RL ini dipakainya RL atau RC. Nah, RC ini terutama pada eh, penggunaan tanpa RL ini ya, tanpa RL. Yaitu di sini RL-nya diganti biasanya diganti dengan RC. Biasanya diganti dengan RC. Ya. Kalau emitter follower karena dia arus outputnya melewati RE maka dia RE. Kalau yang lain RC ya, yang lebih sering RC. Contohnya fixed bias dia menggunakan RC. Voltage divider, emitter bias, kolektor feedback, nah seperti itu menggunakan RC. Common base juga menggunakan RC. Yang menggunakan RE nanti itu diganti dengan RE itu biasanya emitter follower karena arus outputnya berada di kaki emitor. Jadi ini tidak melulu RL seperti yang Anda ketahui sebelumnya ya. Bisa jadi RL ini diganti dengan RC atau RE untuk yang tanpa RL. Nah, yang dengan RL ini memang yang digunakan variabelnya adalah RL. Yang menentukan RL atau bukan RL itu nanti arus output dan tegangan outputnya. Kalau yang dilewati arus output itu IO itu adalah RL yang dilewati, maka kita menggunakan rumus yang bawah ini atau parameter-parameter dengan notasi yang bawah ini. Kalau yang dilewati arus output itu RC atau RE, maka parameter yang kita gunakan ini. Jadi nanti ada sedikit revisi dari beberapa slide selanjutnya mengenai notasi ya, mengenai notasi. Karena saya kurang setuju dari notasi yang sudah ada di sini. Eh, dari angka-angka yang ditampilkan di situ ternyata setelah saya lacak nanti angka-angkanya itu digunakan pada saat menganalisis penguatan tegangan tanpa beban. Tetapi di situ ditulis penguatan tegangan dengan beban, dengan RL dalam hal ini ya. Nanti saya rubah, akan saya coret, saya ganti. Jadi saya tampilkan apa adanya sebagaimana yang ada di buku di sini ya. Oke, dari gambar two port configuration, konfigurasi two port tadi bisa kita turunkan ya, bisa kita turunkan. Ini ya, ada sisi input, ada sisi output. Sisi inputnya ada II, ZI, dan VI. Begitu juga sisi outputnya ada VO, ZO, dan IO ya. Perlu diingat. Nanti akan ada hubungannya di slide ini. Oke, rumus AI, rumus dasar AI, atau penguatan arus ya. The current gain is defined by, penguatan arus ditentukan oleh AI sama dengan arus output per arus input. Applying Ohm law to the input and output circuit result in, jadi kita menggunakan hukum Ohm ya, I sama dengan V per R atau I sama dengan V per Z. Jadi II untuk arus input, nah berarti dia berhubungan dengan input ya. II sama dengan VI per ZI. II sama dengan VI per ZI. Dan IO sama dengan minus VO per RL. Ya ada minusnya. Ada minusnya. Ada keterangannya di sini, the minus sign associated with the output equation is simply there to indicate that the polarity of the output voltage is determined by the output current having the opposite direction. Jadi tanda minus yang ada pada output ini, IO ini ya di sini, itu untuk menunjukkan bahwasannya polaritas tegangan output
itu ditentukan oleh arus output I/O, di mana arus output tersebut memiliki arah yang berlawanan dengan polaritas yang sudah ditentukan pada two port. Oke, langsung saja kita lihat di slide sebelumnya biar lebih jelas. Untuk II itu sudah jelas ya, di sini ada V dan Z. Berarti tinggal memasukkan saja I sama dengan VI tegangan di sini dan ZI yang ada di sini ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk IO di sisi sini ya, di sisi ini. IO ini agak banyak tulisannya. IO, saya tulis ini. IO itu sama dengan minus VO per RL tadi ya. VO per RL. Oke, bisa kita lihat di sini VO-nya kan Anda lihat polaritas positifnya di atas, minusnya di bawah. Sedangkan IO arahnya kan ini masuk ke dalam. Nah, kalau saya tulis, bentar, biar berbeda warnanya. Kalau saya tulis di sini, IO, di sini kan sama dengan IO juga ya. IO kan mengalirnya ke sini, terus masuk ke RL ini ya. Nah, polaritas yang diakibatkan oleh IO ini tandanya berlawanan. Ya, polaritasnya berlawanan dengan yang sudah ditetapkan pada VO. VO ini positifnya harus di atas. Ternyata kalau sudah dilewati IO, maka polaritasnya akan berlawanan dengan yang sudah ditetapkan pada VO, yaitu positifnya di atas. Kalau sudah dilewati IO ini, maka RL-nya positifnya akan ada di bawah, positif dan negatif di sini. Atau lebih jelasnya ini positif, ini negatif setelah dilewati oleh IO. Makanya ada tanda negatifnya di sini. Nah, karena apa? Karena polaritas yang dihasilkan oleh IO itu berlawanan dengan polaritas yang ditetapkan pada VO. Jadi seperti itu. Atau gampangannya yang seperti yang sudah kita kenal dulu, karena IO ini masuk pada RL itu kena negatifnya dulu gitu, boleh. Ya, kena negatifnya dulu. Berarti dia negatif gitu. Atau dia memiliki hasil polaritas yang berlawanan dengan yang ditetapkan pada VO, boleh. Atau alasan yang lain yaitu karena arusnya IO ini kan dari sini ya, naik ke atas, masuk kan, masuk ke sistem sini. Nah, IO ini ketemunya dengan negatifnya VO dulu, makanya ada tanda negatif di sini. Ya, oke, jadi seperti itu. Oke. By definition, the input and output currents have a direction entering the two-port configuration. Dengan ketetapan arus input dan arus output memiliki arah memasuki konfigurasi two port, memasuki sistem tadi. Substituting into equation 5.84 then result in, jadi kita substitusikan antara persamaan 5.84 dengan ini, dua ini, II dan IO. Maka, nah ini yang saya kurang setuju ya, nanti coba dicek lagi. Saya kurang setuju. Saya pakai warna merah biar jelas. Di sini AINL sebenarnya. Kalau saya lebih cocok di sini AINL. Atau AI saja, nanti pada summary table disebutkan AI saja, bukan AINL tapi AI saja. Di sini AINL, penguatan arus tanpa beban. Rumusnya yaitu IO per II, di mana IO sama dengan minus VO per RL. Nah, sebagai catatan, RL ini bisa RL atau RC nanti, RC atau RE. Nah, seperti itu.
Jadi ini tidak benar-benar RL ya, bisa RC atau RE. Tergantung arusnya itu lewat di resistansi yang mana. Kalau yang dilewati IO itu adalah resistansi yang RC, maka dia RC. Kalau di soalnya itu yang dilewati adalah RL resistansinya, maka yang masuk di situ benar-benar RL. Jadi seperti itu. Saya di sini cocoknya AINL sama dengan IO per II. Sama dengan IO-nya minus VO per RL per VI per ZI. Nah, sama dengan minus VO per VI kali ZI per RL. Ini dibalik saja ya. Ini naik, dibalik saja. Kalau pengen lebih jelas, coba kita bawa ke sini, biar nanti hasilnya seperti ini. Oke, coba kita buat ya, kita jabarkan agar hasilnya nanti sama seperti yang ada di sini. Untuk VI dan ZI ini naik ya, ini naik. Nah, yang mana konsekuensinya nanti yang ZI menjadi tinggal dibalik saja intinya, yang penyebut ini jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Ini naik ya, naik. Bukan pindah ruas, tapi naik. Jadi yang minus VO per RL sama, minus VO per RL ini sama. Nah, yang VI per ZI jadi ZI per VI. Nah, naik seperti ini. Saya tulis sama dengan ya di sini. Minus VO per RL kali ZI per VI. Nah, dari sini kan bisa kita tukar-tukar ini ya. Kan ini karena perkalian, maka bisa kita tukar-tukar. Maka dia sama dengan VI-nya saya taruh sini, RL-nya saya taruh sini. Ini dan ini saya tukar. Kan nggak ada masalah, namanya juga perkalian ini kan ya. Berarti minus VO per VI kali ZI per RL. Jadi kan hasilnya sama ya dengan yang ada di sini. Nah, seperti itu saja. And the following important equation, dan berikut ini adalah persamaan yang penting ya. Untuk subbab ini lebih fokus ke no load, tanpa beban. Jadi di sini AI-nya sama dengan AINL. Di buku AIL ya, tetapi untuk di bab ini beserta contohnya itu yang digunakan no load, tanpa beban. Dan di sini otomatis kalau di sini AINL, di AV-nya adalah AVNL, AVNL ini. AVNL, penguatan tekanan tanpa beban. Untuk ZI dan RL-nya sama ya. Sebagai catatan tadi, RL ini bisa menjadi atau bisa berubah menjadi RC atau RE, tergantung IO-nya lah sama VO-nya di mana. Oke. The value of RL is defined by the location of VO and IO. Nah, ini sebagai penguat pernyataan saya barusan, nilai RL nilai RL itu ditentukan oleh tempat di mana VO itu berada dan IO itu berada. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang dilewati IO itu RC, maka RL tersebut nilainya diganti dengan nilai RC. Kalau IO itu melewati benar-benar RL, maka nilai RL itu sama dengan apa adanya RL. Jadi seperti itu. Jadi RL ini bukan benar-benar RL, tetapi bisa berubah menjadi RC atau RE tergantung letak dari IO dan VO. Ya, jadi seperti itu. Nilai atau variabel RL itu tergantung letak IO dan VO. Nah, ini penting. Jadi kalau IO-nya melewati RC, ya nilai RC yang masuk gitu maksudnya.
To demonstrate the validity of equation 5.85. Jadi untuk menunjukkan validitas dari persamaan ini, AINL sama dengan minus AVNL kali ZI per RL. Consider the voltage divider bias configuration of figure 5.28. Kita tinjau kembali rangkaian voltage divider pada gambar 5.28. Using the result of example 5.2, menggunakan hasil dari contoh 5.2, maka kita akan menghasilkan seperti ini. II sama dengan VI per ZI. Nah, di mana VI-nya belum didefinisikan kan ya. VI per ZI-nya sudah ditemukan pada contoh 5.2 sebesar 1,35. Begitu juga IO sama dengan minus VO per RL, di mana nilai VO-nya belum ada di situ. Jadi minus VO per RL di sini nilainya sama dengan RC. Yang digunakan di sini adalah ini nilai RC. Yang digunakan nilai RC. Karena IO-nya melewati RC. Anda lihat pada gambar ini. Nah, 6,8 kilo ohm ini adalah nilai RC. Nah, RL tadi nilainya berubah menjadi RC karena yang dilewati oleh IO itu RC bukan RL, dan di sini nggak ada RL karena yang kita bahas adalah no load, tanpa beban. Oke. Sehingga AINL ini saya lebih cocok dengan AINL karena tanpa beban sama dengan IO per II sama dengan dalam kurung minus VO per 6,8 kilo ohm per VI per ZI, yaitu 1,35 kilo ohm. Ini ZI-nya, ini tadi RL atau RC ya, lebih tepat RC. RC yang ada di sini. Ya, RL yang tercantum pada beberapa slide sebelumnya itu bisa bernilai sama dengan RC, tergantung IO-nya melewati R yang mana. Kalau kita analisisnya tanpa beban, berarti lebih banyak kita RC atau RE, tergantung konfigurasinya. Kalau RE berarti emitter follower biasanya konfigurasinya. Kalau RC banyak, termasuk fixed bias, emitter bias, voltage divider, collector feedback, terus common base itu menggunakan RC. Selanjutnya ini rumusnya sama dengan yang tertulis pada slide sebelumnya ya. Minus VO per RC per VI per ZI. Terus dijadikan seperti ini ya. Dijadikan seperti ini. Nah, ini mengambil dari sini. Ya, mengambil dari sini ya. Minus VO per VI kali ZI per RL. Nah, itu ada ya, kali ZI per RL. 1,35 kilo ohm ini ZI. Dan ini adalah RL atau RC, boleh. Nah, sehingga setelah dijumlah di total, untuk VO per VI ini adalah AVNL yang dihasilkan pada contoh 5.2. Nah, hasilnya seperti ini. Langsung saya crop ini. Poin D AV atau AVNL sama dengan minus RC per RE kecil sama dengan minus 6,8 kilo per 18,44 ohm sama dengan minus 368,76. Kita masukkan langsung di sini minus 368,76. Langsung masuk, kita total, di sini ada minus, di sini juga ada minus, maka hasilnya positif. Hasilnya 73,2 positif ya hasilnya. Atau ini secara penurunan rumus. Jadi cara yang pertama ini adalah kita mengikuti penurunan rumus, secara penurunan rumus. Nah, yang cara kedua ini itu adalah rumus jadi. Dari mana? Dari persamaan 5.85. Jadi itu ya, yaitu AINL penguatan arus tanpa beban sama dengan minus AVNL, di sini AVNL ya. AVNL
AVNL ya. Saya tulis di sini AVNL. Ini AVNL kali ZI per RC atau RL di sini. Sama dengan minus 368,76 kali ZI 1,35 kilo per RC atau RL di sini 6,8 kilo. Hasilnya sama persis ini dengan ini. Sama persis hasilnya. Sama hasilnya. Nah, antara kita menggunakan cara melalui penurunan rumus dan cara dengan persamaan yang sudah jadi atau rumus yang sudah jadi, itu akan menghasilkan hasil yang sama persis. Which has the same format as the resulting equation above and the same result. Di mana persamaan 5.85 ini yang ada di sini ya, memiliki format yang sama dengan yang ada di sini. Dari rumus penurunan, formatnya sama. Di sini ada AVNL, di sini ada ZI per RL atau RC di sini. Begitu juga ini sama kan ya, persis. Dan juga hasilnya sama persis. Jadi seperti itu. Jadi persamaan 5.85 bisa kita gunakan secara general, secara umum untuk berbagai macam konfigurasi. Jadi seperti itu. The solution to the current gain in terms of the network parameters will be more complicated for some configuration if a solution is desired in terms of network parameter. Oke, jika kita menginginkan penyelesaian dalam mencari penguatan arus current gain di sini ya. Mencari penguatan arus ini dengan cara analisis rangkaian, maka penyelesaian atau solusi untuk mencari penguatan arusnya akan lebih sulit, akan lebih complicated atau sulit. Karena di situ melibatkan beberapa metode analisis rangkaian. Yang dimaksud network parameter di sini adalah kita menggunakan parameter-parameter rangkaian atau analisis rangkaian. Maka hasilnya akan lebih sulit, lebih complicated. Nanti pada pada summary table akan disebutkan di situ untuk AI-nya itu apa, rumus AI dari anggap saja fixed bias, rumus AI-nya apa. Untuk voltage divider rumus AI-nya apa, itu akan disebutkan. Dan rumusnya itu jauh lebih complicated ya, jauh lebih rumit dibandingkan yang ada di sini. Kalau di sini kan minus AVNL kali ZI per RL. Tergantung AI-nya yang dicari apa. Kalau AINL ya yang digunakan minus AVNL di sini. Jadi seperti itu. Nanti akan Anda temui pada summary table pada subbab setelah ini. Ya. Nah, ini kan kita menggunakan atau memanfaatkan two port configuration ya untuk mencari current gain-nya. Dan setelah saya coba-coba tadi, ternyata hasil dari penggunaan persamaan 5.85 ini itu hampir sama, cuma beda koma di belakang koma ini saja. Jadi sama-sama 73-nya, kalau di sini 73, beda di belakang koma saja penguatannya. Antara menggunakan rumus yang kita dapatkan dari two port configuration, tadi gambarnya sudah ada, dengan rumus yang diturunkan dari analisis rangkaian yang complicated tadi, yang lebih sulit. Nah, hasilnya hampir sama, cuma beda komanya saja. Dan itu saya rasa bisa ditoleransi, cuma beda di belakang komanya saja, dengan nilai depan yang sama. Ini sama-sama 73-nya. Oke. However, if a numerical solution is all that is desired, it is simply a matter of substituting the value of the three parameters from an analysis of the voltage gain. Jadi, jika penyelesaian numerik
numerik seperti yang ada di sini yang Anda inginkan, itu hanya masalah mensubstitusi 3 parameter, yaitu apa saja. Di sini ada voltage gain yaitu AV-nya, saya tulis secara umum. Terus ada di situ RL atau RC ya, tergantung ya, atau RC atau RE dan ZI. Sudah mensubstitusi 3 ini saja, Anda bisa menemukan AI-nya. Nah, kalau yang kita gunakan cara ini, rumus 5.85, persamaan 5.85. Ini ya, yang kita gunakan ini cuma mensubstitusi 3 parameter ini saja. AV, terus RL atau RC atau RE, terus ZI, udah selesai, ketemu. Lah kalau yang Anda gunakan itu rumus atau penurunan rumus dengan analisis rangkaian, metode analisis rangkaian, maka akan jauh lebih complicated. Di sini ada contoh ya, contoh yang saya ambil dari contoh 5.2, tetap di example atau contoh 5.2. Nah, ini kita ambil dari example 5.2. Katakanlah kita mencari AI-nya ya, AINL atau AI dalam hal ini untuk voltage divider seperti yang sudah ditentukan sebelumnya. Hasilnya kan 73 ini sebagai pembuktian saja AINL yang sudah saya dapatkan rumus ini dari summary table pada subbab selanjutnya. Itu rumus AINL atau AI di situ disebutkan yaitu beta kali RI paralel dengan R2 per RI paralel dengan R2 plus beta RE kecil. Beta RE kecil. Rumusnya sepanjang ini. Ini pun yang sudah disederhanakan ya. Ini yang paling sederhana, tetapi masih kelihatan panjang. Apalagi yang belum disederhanakan. Coba kita masukkan nilainya di situ. Betanya ini 90. R1 dan R2-nya yaitu 56K paralel dengan 8,2K. Dibagi 56K paralel dengan 8,2K. Oke, ditambah betanya 90, saya kasih dalam kurung, kali RE kecilnya di situ 18,44. 18,44. Oke, sama dengan ini kita paralel 90 dikali hasil dari paralel R1 dan R2 56K paralel 8,2K, hasilnya 7,15K per 7,15K plus 90 kali 18,44 sama dengan di situ saya total secara keseluruhan 643,5 kilo ya, 643,5 kilo dibagi 8,81 kilo. Hasilnya penguatan arusnya yaitu 73,04. Cuma beda di belakang koma saja, ini dan ini. Ya, Anda lihat di sini 73,04, di sini 73,2. Cuma beda di belakang koma. Antara cara yang complicated ini menggunakan analisis rangkaian listrik untuk penurunannya dan cara penyelesaian numerik seperti ini menggunakan two port configuration tadi. Silakan dipilih. Anda berhak memilih mana yang akan Anda gunakan. Ini contoh yang kedua. As a second example, contoh yang kedua, consider the common base bias configuration of section 5.9. Jadi ini rangkaiannya sekarang adalah, contoh yang kedua ya, rangkaiannya adalah common base. Konfigurasinya common base pada subbab yang ke-9 atau 5.9. In this case, the voltage gain is pada
Kasus ini rumus voltage gain-nya atau AVNL, lebih tepat AVNL ini ya, karena Anda lihat pada summary table, lebih cepatnya itu rumus ini RC per RE ini adalah AVNL. AVNL, RC per RE. Selanjutnya, impedansi inputnya itu ekuivalen dengan RE besar paralel dengan RE kecil, di mana ekuivalen dengan RE kecil saja. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena nilai RE besar itu jauh lebih besar daripada RE kecil. Oke, with RL defined as RC due to the location of IO. Nah, ini lagi. Dengan nilai RL ditetapkan sebagai atau sama dengan RC. Karena tempat atau posisi IO-nya. Anda lihat, IO-nya ini ada di RC kan ya. Berarti nilai RL nanti pada rumus ini itu sama dengan RC, RC ya. Dan ZI di sini sama dengan RE kecil. Oke, ini AINL ya, AINL dari common base dan ini AVNL dari common base. The result is the following, maka hasilnya sebagai berikut. Kita pakai rumus dasar AI atau AINL sama dengan minus AVNL, bukan AVL ya, AVNL kali ZI per RL. ZI nanti kita ganti RE seperti halnya di sini, dan RL kita ganti RC. Dan AVNL seperti rumus di atas, yaitu RC besar per RE kecil. Kan sama ini ya, minusnya jangan lupa ini minus ya, minusnya jangan lupa ini minus. Jadi di sini ada RC, di sini ada RC. Coret, coret. Nah, di sini ada RE, di sini ada RE. Coret, coret. Hasilnya tinggal minus 1 seperti ini. Itu untuk common base. Penguatan arusnya sama dengan 1 atau minus 1 di sini lebih tepatnya. Which agrees with the solution of that section because IC ekuivalen dengan IE. Di mana hasilnya ini cocok. Hasilnya cocok atau sama dengan penyelesaian masalah atau pencarian AI pada subbab yang ke 5.9 karena IC ekuivalen dengan IE. IC ekuivalen dengan IE. Selanjutnya, note in this case that the output current has the opposite direction to that appearing in the networks of that section due to the minus sign. Perhatikan pada rangkaian ini ya, arus outputnya dalam hal ini IO ini ya, memiliki arah yang berlawanan dengan arus IC. Nah, dikarenakan ini tadi minus sign ini ada hubungannya dengan minus. Karena IO berlawanan dengan IC arahnya. Berlawanan arah dengan IC, makanya penguatan arusnya itu sama dengan minus. Ya. Anda lihat IC ini keluar dari kotak biru atau sistem ini dan IO ini justru masuk seperti yang sudah ditentukan pada two-port configuration. Ya, IC-nya keluar, IO-nya masuk. Karena kita mengikuti aturan IO, maka ada tanda negatif di sini. Nah, untuk memberitahu Anda bahwasanya IO dan IC itu berlawanan arah. Oke. Oke, sebagai tambahan ya dari video ini dan subbab yang ke-13 yaitu menentukan penguatan arus. Jadi dari segi rumus tadi yang kita gunakan adalah AI NL kan ya. Penguatan arus tanpa beban sama dengan di situ rumusnya minus AV NL atau AV saja pada beberapa subbab sebelumnya atau AV ya, karena di beberapa subbab sebelumnya
pada saat kita membahas fixed bias, emitter bias, voltage divider, dan kawan-kawannya kita menggunakan AV. Jadi nggak ada masalah AV atau AVNL. Terus di sini dikali dengan ZI, tetap untuk ZI-nya tetap per RC, yang sering digunakan RC atau RE atau RE. Nah, jadi seperti ini. Untuk rumus yang pertama, ini untuk no load. Terus jika kita menggunakan beban RL dalam hal ini ya, RL menggunakan beban RL with load dalam kurung RL. Maka rumus yang kita gunakan di sini adalah AIL sama dengan minus AVL. Berbeda kan ya, di sini AVL, di atas ini AVNL. Dikali dengan ZI sama per. Nah, ini sepernya ini awalnya RC di sini ya, sekarang RL. Nah, di sini itu di penyebutnya ini adalah mengikuti lokasi VO dan IO. Jadi IO-nya di mana, IO-nya mengalir pada resistansi yang mana, maka itulah yang kita tulis di sini. Kalau yang dengan beban ini biasanya mengalirnya di RL, maka kita tulis RL. Kalau yang tanpa beban ini biasanya mengalirnya di RC atau RE, kita tulis RC atau RE. Ya, seperti yang dikatakan tadi, RC ini IO ini mengalir pada RC untuk konfigurasi rangkaian fixed bias, emitter bias, voltage divider, kolektor feedback, terus common base ya. Nah, untuk RE ini emitter follower. Jadi seperti itu. Oke. Cukup sekian untuk tambahannya. Selanjutnya akan kita bahas pada subbab yang ke-14 yaitu summary table. Di situ ada banyak kesimpulan ya. Subbab yang ke-14 summary table. Oke, akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.